Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafar Zafir Siregar, NPM 22704516153 dari mata kuliah Cloud Computing R03 dan dosennya Pak Ari Gunawan, Eskom MMSI. Saya akan menjelaskan materi 10 yaitu dengan berjudul Peluang dan Tantangan dari Cloud Computing. Peluang dan tantangan cloud computing. Cloud computing atau dalam bahasa Indonesia adalah komputasi awan, adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dengan internet. Teknologi ini merupakan modal komputasi di mana kapabilitas yang terkait dengan teknologi informasi yang disajikan sebagai sebuah layanan sehingga pengguna mengakses data melalui internet tanpa pengetahuan tentang teknologi tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan infrastruktur teknologi yang membantu. Berikut adalah gambar dari cloud computing, kitchen sink, PC, mobile, cloud, app server, atau database yang semuanya mencakup ke dalam gambar cloud computing. Tren cloud computing saat ini dapat memberikan pengguna layanan secara terdistribusi dan paralel secara remote dan dapat berfungsi di berbagai device. Teknologi ini dapat dilihat dari berbagai macam teknologi yang digunakan sebagai informasi yang diproses secara outsourcing. Cloud computing merupakan model teknologi yang dapat mendukung layanan yang diistilahkan Everything as a Service atau XaaS. Dengan demikian dapat mengintegrasikan virtual physical source, virtual infrastruktur, seperti juga virtualized middleware platform dan aplikasi-aplikasi bisnis yang dibuat untuk pengguna di dalam teknologi ini. Kelebihan cloud computing. Dalam pembahasan ini, kita dapat mengetahui bagaimana kelebihan dari sistem cloud computing. Kelebihan-kelebihan yang bisa kita temukan dalam sistem cloud computing diantaranya yaitu 1. Reduce cost. Teknologi cloud computing memudahkan pengguna untuk menghemat biaya dan efisiensi lebih baik karena menggunakan anggaran yang rendah untuk sumber daya dari sebuah organisasi atau perusahaan dan lebih menekankan biaya operasi yang dianggarkan oleh sebuah organisasi untuk meningkatkan reliability dan kritikan sistem yang dibangun. 2. Increase storage. Perusahaan atau organisasi yang menggunakan teknologi cloud computing dapat digunakan sebagai pusat data di mana data-data tersimpan terpusat dan dapat diakses ke semua pengguna atau cabang-cabang dari sebuah perusahaan atau organisasi dan dapat menyimpan data lebih banyak ketimbang dengan menggunakan komputer pribadi. 3. Highly automated. Istilah ini dapat diartikan bahwa seorang pengguna tidak terlalu perlu khawatir akan harus mengganti atau memperbaharui versi dari program yang mereka gunakan, karena sistem ini dapat melakukan sistem otomatis pembaharuan atau penggantian versi dari program tanpa harus diberikan masukan dari seorang pengguna. 4. Flexibility. Teknologi cloud computing memberikan banyak sistem fleksibilitas dari metode komputasi yang lama dan dengan mudah dapat berorientasi pada profit dan perkembangan yang cepat dan berubah-ubah. 5. More mobility. Suatu perusahaan yang memiliki pegawai atau pengguna dapat melakukan akses data atau informasi dari tempat yang berbeda-beda. Cloud computing dapat membentuk manajemen serta operasional yang lebih mudah diakses dikarenakan sistem perusahaan tergabung dalam satu cloud sehingga dengan mudah dapat mengakses, memantau, dan mengaturnya. 6. Allow it to shift focus. Dalam sebuah perusahaan yang menggunakan teknologi cloud computing tidak perlu mengkhawatirkan server yang harus diperbaharui dan isu-isu komputasi lainnya. Faktor keberhasilan dalam implementasi cloud computing. Beberapa faktor yang bisa kita lihat dalam implementasi cloud computing di seluruh dunia. Bisa dibilang keberhasilan implementasi di sebuah perusahaan menjadikan perusahaan dapat menekankan cost dan sistem perkembangan suatu perusahaan akan naik. Ada 5 faktor yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing, diantaranya 1. Security. Bila aplikasi yang digunakan ada di server milik vendor dan perusahaan dapat mengakses aplikasi tersebut dengan menggunakan internet, berarti semua pengguna dapat melakukan akses aplikasi data tersebut. Dengan demikian, hacker akan lebih mudah menembus dan keamanan aplikasi yang bersifat global. 2. Performance.
performa yang harus diberikan oleh teknologi cloud computing harus mencakup seluruh kegiatan para pengguna. Sumber daya yang diletakkan juga jauh dari pengguna bila dibandingkan dengan sistem lama, yaitu sistem sentralisasi tradisional. Hal tersebut dapat mengganggu performa. 3. Government compliance. Cloud computing sepenuhnya belum didukung oleh peraturan yang ditentukan oleh pemerintah, seperti halnya perbankan. Bank wajib memiliki sebuah server yang dimana diletakkan di area milik bank tersebut. 4. Finansial. Ini merupakan variable cost versus fixed cost untuk jangka yang ke depan masih murah, panjang disarankan untuk memiliki sendiri karena lebih daripada bayar per bulan secara berkesinambungan. Kendala cloud computing. Secara umum, teknologi cloud computing melibatkan suatu penerapan layanan melalui internet. Ada beberapa kendala di mana dalam teknologi ini kita mempertimbangkan untuk tidak menggunakan cloud computing. Ambil contoh, bila mana jaringan internet lambat, mengakibatkan kinerja kita pada cloud computing tidak dapat maksimal. Begitu juga dengan sistem program, di mana kita harus menjalankan aplikasi melalui teknologi tersebut dan koneksi internet bermasalah. Seperti layanan dial-up, dipastikan sistem cloud computing tidak akan bagus. Dalam teknologi cloud computing ada beberapa kendala yang akan kita bahas bila mana kita menggunakan teknologi tersebut, diantaranya 1. Service level. Dalam hal ini, terkadang kita harus mengetahui service level yang didapatkan mengenai transaction response time, data protection, dan kecepatan pengembalian data karena cloud provider tidak akan konsistensi dengan performa dari aplikasi ataupun transaksi. 2. Privacy. Dalam hal ini, semua pengguna atau perusahaan melakukan hosting, maka ada kemungkinan data yang Anda simpan bisa dibaca oleh pengguna yang lain tanpa sepengetahuan kita ataupun atas persetujuan kita. 3. Compliance. Kita harus memperhatikan regulasi dari bisnis yang kita miliki. Dalam hal ini, secara teori, cloud service provider diharapkan dapat menyamakan level compliance sebagai penyimpanan data dalam cloud. Namun, dikarenakan teknologi ini baru, maka disarankan untuk berhati-hati dalam penyimpanan data. 4. Data ownership. Seiring dengan kita menyimpan data kita di dalam cloud, kita harus bertanya apakah data kita sepenuhnya milik kita. Bila mana kita sudah menyimpan data tersebut dalam cloud, maka karena kita sepenuhnya sudah bisa menjadi milik bersama. 5. Data mobility. Kita akan bertanya beberapa hal seperti apakah data yang sudah kita simpan bisa kita bagikan di antara cloud service. Kita juga mempertanyakan apakah data Anda akan kembali bila mana kita memutuskan kerjasama dengan cloud service. Kita juga harus memastikan bahwa data kita juga sudah terhapus kopinya bila mana kita memutuskan kerjasama dengan cloud service. Langkah-langkah yang perlu dipahami dalam mengeksplorasi teknologi cloud computing dalam industri IT. 1. Mempelajari kontrak cloud service untuk memastikan bahwa setiap proses dengan mudah dan dapat berulang-ulang dan menjadi nilai tambah untuk bisnis. 2. Mengidentifikasi service apa yang akan kita gunakan atau manfaatkan di dalam cloud dan service mana yang harus bersifat internal. Hal tersebut sangat penting untuk kita pahami atau ketahui dari sistem dan service core yang akan dimanfaatkan oleh bisnis. 3. Sebaiknya kita lebih memilah atau mengkategorikan beberapa elemen-elemen bisnis dan berdasarkan risiko dari penggunaan cloud service. 4. Melakukan strategi mencari untuk mendapatkan biaya yang relatif murah, namun memiliki scalability dan flexibility untuk kebutuhan bisnis. Hal tersebut termasuk dalam proteksi keamanan data. Peluang bisnis cloud computing. Pelaku bisnis UKM di Indonesia aware dengan teknologi kalaupun ada yang melek IT, masih tersimpan keraguan dalam diri mereka seperti halnya belum terdapat sumber daya yang sanggup untuk membeli, memelihara, serta mengamankan sistem informasi mereka sendiri. Investasi yang cukup besar inilah yang masih menjadi momok bagi pelaku UKM untuk mengembangkan teknologi informasi bagi pengembangan bisnisnya. Bagi pengusaha yang memiliki dana besar, investasi besar untuk belanja IT tidak akan menjadi masalah mengingat begitu besar manfaat yang bisa didapati. Sedangkan bagi pengusaha yang lebih ingin melakukan efisiensi namun tetap dapat memanfaatkan kemajuan ICT bagi bisnisnya, ada solusi yang bisa ditawarkan oleh teknologi komputasi awan atau lebih dikenal sebagai cloud computing. Cloud computing memungkinkan pelaku usaha untuk menyewa jasa ICT
tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk infrastruktur, pengelolaan, platform, maupun aplikasi IT service lainnya. Resiko investasi teknologi dapat ditransfer ke pihak ketiga, yaitu penyedia jasa di cloud computing, sehingga Anda tidak perlu lagi memusingkan masalah teknologi yang kadaluarsa sebelum return of investment atau ROI tercapai. Beberapa provider di Indonesia yang menawarkan layanan ini adalah Telkom, Lintasarta, Datacraft, dan beberapa lagi lainnya. Untuk skala bisnis, layanan computing terbilang cukup murah karena layanan ini menggunakan mekanisme economies of scale. Semakin banyak yang ikut menggunakan, semakin baik. Sebagai gambaran, beberapa contoh aplikasi cloud computing berbasis platform as a service atau PaaS, diantaranya UKM, aplikasi untuk BPR atau Bank Perkreditan Rakyat, dan aplikasi untuk pengelolaan koperasi, pendidikan, dan lainnya. Solusi teknologi bagi pengembang UKM sudah tersedia, potensi dan peluang juga menunggu untuk tinggal dipetik. Tinggal apakah kita mau untuk bergerak atau tidak mengembangkan usaha yang kita sudah miliki menjadi lebih bermanfaat dan lebih besar bagi banyak orang. Di Indonesia, beberapa perusahaan telah bergerak di layanan cloud computing, salah satunya Telkom yang bekerjasama dengan Microsoft. Seperti yang diberitakan di situs www.kompas.com, Telkom dan Microsoft sepakat untuk bekerja sama mengembangkan teknologi cloud computing, mulai dari infrastruktur as a service atau IaaS, platform as a service atau PaaS, dan software as a service atau SaaS. Layanan tersebut membuat perusahaan dapat dengan mudah meningkatkan kapasitas penyimpanan karena penyimpanan didapat secara virtual. Potensi pasar di Indonesia untuk mengadopsi teknologi cloud computing, solusi yang ditawarkan Microsoft kepada Telkom adalah dalam bentuk Microsoft Exchange dan Office Communication Server Host, di mana merupakan sistem yang membantu bisnis Indonesia agar lebih cepat dan mengadopsi teknologi baru dengan biaya yang terjangkau dan terencana. Ada beberapa faktor yang membuat layanan berbasis cloud computing membuat bisnis dapat meningkatkan produktivitas dan daya saingnya. 1. Model pembayaran yang dilakukan secara bertahap, dalam arti per bulan sesuai dengan apa yang digunakan bulan tersebut. Jadi istilah kata bila mana pengguna menggunakan banyak maka otomatis membayar besar, tapi bila mana pengguna menggunakan sedikit otomatis membayar kecil. 2. Teknologi ini mengurangi resiko investasi IT dikarenakan pengguna membayar sesuai dengan kebutuhannya dan dapat dimulai atau dihentikan kapan saja sesuai. 3. Model ini dapat mengubah biaya modal menjadi biaya operasional karena sistem pembayaran IT melalui sistem berlangganan. Dan yang terakhir, 4. Pemeliharaan teknologi ini sebagian besar dilakukan oleh mitra kerja yang memberikan jasa hosting dan menjalankan sesuai aplikasi, sehingga divisi IT di perusahaan tidak dapat fokus untuk melayani user, meningkatkan inovasi, dan tidak perlu lagi direpotkan dengan pekerjaan rutinitas dan pemeliharaan lainnya. Berikut penjelasan materi cloud computing saya dengan judul peluang dan tantangan dari cloud computing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.